Halo semuanya, ini dengan Biro Investigasi. Hari ini kita akan membahas pembunuhan berantai yang paling mengerikan di Rusia. Dalam 14 tahun, dia di sebuah taman yang sama telah membunuh 63 orang. Setiap kali setelah membunuh satu orang, dia menaruh sebuah koin berangka di atas papan catur. Untuk menghitung, Taman Vesky di bagian selatan Moskow ada hutan seluas 22 meter persegi. Ini adalah tempat yang bagus untuk bersantai. Tapi bertahun-tahun kemudian, ada rahasia mengerikan yang tersembunyi di tempat ini. 15 Oktober 2005, hari Sabtu yang cerah, penduduk setempat datang ke taman untuk berjalan-jalan seperti biasa. Tetapi di semak-semak terpencil, sebuah mayat pria ditemukan. Banyak cedera terlihat di tubuh dan kepala. Botol ditusuk ke dalam kepala, cairan otak mengalir di sekitar. Polisi menilai korban sepertinya berusia 31 tahun. Sebulan kemudian, di dalam taman, mayat baru muncul lagi. Korban adalah pria berusia 63 tahun. 2 minggu kemudian, satu mayat ditemukan lagi. Seminggu kemudian, bertambah lagi satu mayat. Korban yang ditemukan di dalam taman Besevsky muncul satu demi satu. Sampai Natal, sudah ada 7 mayat pria. Semua korban dipublikasikan, barang bawaan masih utuh, jenis luka semuanya sama mengerikan. Ada tusukan di bagian belakang kepala, seluruh luka ditusukkan dengan botol vodka. Kasus pembunuhan berantai ini, penjahat menggunakan metode yang sangat cerdik. Tidak ada petunjuk apapun di TKP, hanya dari luka di kepala korban. Menilai alat kejahatan, kemungkinan adalah sebuah perkakas. 200 polisi Moskow berpatroli di Taman Besisky setiap hari, menginterogasi siapa saja yang terlihat mencurigakan. Tapi tidak ada hasil apapun dalam beberapa minggu. Media ramai mempublikasi. Penjahat itu disebut sebagai penjahat Besisky. Seluruh Moskow berada dalam keadaan panik. Tidak ada yang berani pergi ke Taman Besisky lagi. Dan semua jenis rumor dan spekulasi tentang penjahat Besisky ada di mana-mana. Ada sebuah rumah sakit jiwa di dekat taman. Pasien dengan kondisi stabil berjalan-jalan di taman. Lalu, apakah ada kemungkinan penjahat itu adalah pasien sakit mental di sini? Polisi melakukan penyelidikan, tapi karena tersangka utama tidak bisa ditemukan, pada akhirnya asumsi ini dikesampingkan. Sebagian besar korban adalah pria parubaya. Mungkin penjahat adalah wanita yang membenci pria. Tapi 7 orang pria dibunuh dengan alat yang sama. Seorang wanita akan membutuhkan banyak tenaga. Sepertinya tidak terlalu masuk akal. Polisi menghentikan seorang pria yang terlihat mencurigakan di taman. Dia mengenakan pakaian wanita dan menyembunyikan sebuah alat di dalam tas. Dia berkata, karena mengetahui ada pembunuhan di taman, jadi membawa alat untuk pertahanan diri. Tapi sangat tidak mudah untuk menemukan penjahat yang mencurigakan ini. Polisi tidak terlalu peduli, langsung membawa penggemar cross-dress ini ke kantor polisi untuk diinterogasi. Liputan media yang hiruk-pikuk, penjahat Besisky telah tertangkap. Seluruh Moskow tengah bergembira. Akibatnya, jam patroli menurun. Penggemar crossdress ini bukanlah penjahat. Menurut analisis psikolog, penggemar crossdress biasanya lebih lembut, tidak akan bersikap kejam. Poin paling penting di setiap kasus, dia mempunyai alibi. Kasus ini kembali menjadi teka-teki. Tepat saat polisi sedang kebingungan, sebuah kejadian besar terjadi lagi. Juni 2006, mayat ke-14 ditemukan di Taman Besisky. Kali ini korban adalah seorang wanita. Bekas luka pada tubuh sama persis dengan sebelumnya. Juga bekas pukulan keras di bagian otak, luka tusukan botol anggur. Kuncinya adalah di dalam saku mental korban ada sebuah tiket kereta bawah tanah. Polisi segera pergi ke kereta bawah tanah Moskow, memeriksa setiap CCTV untuk melihat apakah korban bersama seseorang saat itu. Maka ini membutuhkan banyak waktu dan harus diselidiki beberapa hari. Seluruh Moskow menanti dengan cemas, khawatir apakah akan ada pembunuhan baru dalam beberapa hari. Tepat saat polisi mengawasi CCTV siang dan malam, ada sebuah perkembangan baru dalam kasus ini. 2 hari kemudian, anak laki-laki korban datang untuk mengkonfirmasi mayat tersebut. Korban adalah seorang ibu tunggal berusia 36 tahun bernama Marina. Dia tinggal sendirian dengan putranya Kasa. Kasa berkata, pada hari itu ponsel ibu rusak. Saat pergi, ibunya meninggalkan pesan untuknya.
Tertulis nama tempat yang dia kunjungi serta nomor telepon temannya. Nama yang ditinggalkan di catatan itu adalah seorang karyawan supermarket berusia 32 tahun, bernama Alexander Pichuskin. Nomor telepon itu juga miliknya. Pada saat ini, CCTV kereta bawah tanah juga telah menemukan sesuatu. Memang benar, pada hari itu Marina berjalan dengan seorang pria di stasiun kereta bawah tanah. Keduanya berbicara sambil tertawa. Marina juga terlihat sangat bahagia. Dan yang tidak dia ketahui, pria yang terus membuatnya bahagia, ada sebuah alat tersembunyi di dalam tasnya. Melalui pemeriksaan, pria ini adalah Alexander Pichuskin. Pichuskin ditangkap pada 16 Juni. Selama diinterogasi, dia terlihat sangat tenang. Dalam beberapa jam, dia mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Marina. Dalam waktu yang sama, dia masih berkata dengan santai, dialah penjahat Beziski itu. Sebelum polisi bisa bereaksi, sebuah informasi yang mendadak membuat mereka terkejut dengan kalimatnya. Tidak, aku tidak hanya membunuh 14 orang, aku telah membunuh 63 orang. Aku adalah Tuhan, kuberikan mereka kesempatan hidup baru. Alexander Pichuskin, tanggal 9 April 1974, lahir di sebuah apartemen kumuh berlantai 5 yang ada di dekat Taman Beziski. Sebelum lahir, ayahnya meninggalkannya dan ibunya serta melarikan diri dari rumah. Sang ibu sendiri tidak bisa membesarkan Pichuskin. Pichuskin langsung dibawa ke tempat penampungan setelah ia lahir. Tapi kemudian dia dijemput oleh ibunya tinggal bersama kakek. Saat berusia 4 tahun, Pichuskin pernah secara tidak sengaja menabrak sebuah ayunan saat berada di taman bermain. Mulai saat itu, suasana hatinya tidak stabil. Pusat lokal untuk gangguan neurologis terus memantau gerakannya. Sampai dia berusia 12 tahun, ditinggalkan oleh ayahnya sejak usia dini, dan sang ibu sibuk dengan pekerjaannya, mengabaikan dirinya. Hanya dari kakeknya, Pichuskin kecil bisa merasakan kehangatan. Kakek juga membelikannya seekor anjing. Dia sering membawanya dan anjingnya berjalan-jalan di Taman Beziski. Waktu itu mungkin saja Pichuskin mempunyai kenangan terhangat dalam dirinya. Sayangnya masa indah tidak berlangsung lama. Kakeknya meninggal secara tidak terduga. Pichuskin hanya bisa membawa anjing sendirian, pergi ke Taman Beziski berjalan-jalan, memikirkan kembali hari-hari membahagiakan saat kakeknya masih hidup. Lalu anjing satu-satunya yang menemaninya juga sudah tiada. Pichuskin merasa sangat terpukul, merasa dirinya telah ditinggalkan sendirian. Dia mengubur anjing itu di Taman Beziski. Seringkali sendirian, datang ke kuburan anjing dan berbicara padanya. Kepribadiannya juga semakin aneh. Di sekitar kuburan anjing, menjadi tempat di mana dia melakukan pembunuhan. Saat dewasa, dia menjadi anak magang tukang kayu, lalu menjadi tukang angkat barang di supermarket dekat taman. Atasannya sangat terkesan padanya, berkata kalau dia bekerja sangat rajin, sangat tekun. Tetangga juga bilang, Pichuskin adalah orang yang sangat pendiam, tapi sangat sopan santun. Dan sepertinya dia mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Hanya karena anak kucing yang meninggal, dia akan menangis terseduh-seduh. Vera, tetangga yang berusia 57 tahun, saat mengingat Pichuskin berkata, menurutnya, pria ini adalah seorang pemuda yang pendiam dan baik hati. Tapi yang tidak mereka ketahui, pemuda dengan pembawaan yang begitu tenang, baik dan mempunyai sopan santun, setelah mengalami beberapa kejadian ini di masa kecilnya, karakter antisosial dan anti manusia telah lama terbentuk. Diam-diam merencanakan sesuatu di dalam hati. Tahun 1992, Pichuskin yang baru berusia 18 tahun sangat bersemangat. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Mulai membunuh orang, dia mengundang teman sekelasnya, Odichuk, bergabung dengan rencana pembunuhannya. Awalnya dia langsung setuju, tapi setelah memikirkannya, dia menolak ide itu. Pichuskin langsung merasa sepertinya dia dikhianati dan ditinggalkan. Dia dengan marah menggunakan palu, memukul bagian belakang kepala Odichuk, kemudian melemparkan pria yang tidak sadarkan diri ini ke dalam sumur. Mengingat masa lalu ini, Pichuskin berkata, pertama kali membunuh orang terasa seperti cinta pertama.
begitu sulit untuk dilupakan. Dia bahkan menyamakan pembunuhan dengan cinta pertama. Bisa dibayangkan isi hati Pigoskin, begitu mengerikan dan tidak normal. Sebenarnya setelah Odi Chung terbunuh, polisi mencari Pigoskin untuk diinterogasi. Meski saat itu ada darah sahabatnya di atas tangannya, tapi diabaikan oleh penyelidik. Ini memberikan kesan pada Pigoskin. Polisi itu sangat bodoh, tidak bisa menemukan fakta bahwa dia telah membunuh orang. Tangan iblis harus disebut di sini. Seseorang korban yang selamat, yang juga satu-satunya, yaitu Maria Feliceva. Dia adalah seorang calon ibu yang sedang hamil. Pada saat itu, dia menjadi sasaran Pigoskin di jalan. Dia menggunakan alasan menjualkan kamera padanya untuk menipunya dan membawanya ke sumur kering di Taman Brzezinski. Pigoskin berkata kepadanya, "Kamera ada di bawah sana. Coba lihatlah." Pada saat Maria melihat ke bawah, Pigoskin mendorongnya ke dalam sumur kering. Tapi untungnya, wanita hamil itu terkena arus air yang bergejolak, dibawa ke selokan yang terabaikan. Setelah lebih dari 20 jam kerja keras, dia bertekad untuk menjaga bayinya tetap hidup, memanjat keluar dari selokan. Akhirnya terselamatkan. Tapi meskipun saat itu Maria menjelaskan situasi secara rinci kepada polisi setempat memutuskan bagaimanapun juga tidak akan melakukan penyelidikan lanjut. Hanya karena polisi setempat tidak ingin berurusan dengan apa yang mereka sebut kasus membosankan. Polisi terus-menerus melewatkan kesempatan untuk membawa Pigoskin ke pengadilan. Hal ini juga menyebabkan Pigoskin membunuh lebih banyak orang dan lebih tidak bermoral. Musim panas 2001, 9 tahun setelah pembunuhan pertama, Pigoskin sekali lagi mengambil alat untuk memulai rencana pembunuhan berantai dan menempatkan para korban ke tempat yang paling tidak asing baginya, Taman Brzezinski. Dia membuat daftar nama ke 39 orang yang dia kenal dan bersiap untuk membunuh mereka satu persatu. Dia berkata, semakin yang dia bunuh adalah orang dekat, pembunuhan itu semakin merasa menyenangkan. Dia mulai berinteraksi dengan pemabuk setempat dan berteman dengan orang tua. Bilang dia sangat sedih atas kematian anjingnya dan membawa mereka ke kuburan anjingnya. Mengajak mereka minum vodka sampai mereka mabuk, baru membunuh mereka. Atau melemparkan mereka ke dalam selokan. Akhirnya, alat pembunuhannya berubah menjadi senjata rakitannya. Membunuh semakin banyak orang sampai tahun 2005. Dia mempercepat tindakannya, mulai membunuh orang dengan alat. Setelah memastikan korban benar-benar telah meninggal, dia akan bergegas pulang setiap pukul 8 malam untuk menonton sinetron kesukaannya tepat waktu. Benar-benar sulit untuk dibayangkan kondisi fisiologis apa ini. Baru saja membunuh orang bisa begitu tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Pertahankan ritme kehidupan yang normal. Pigoskin suka bermain catur. Setiap kali setelah dia membunuh orang, dia akan menaruh koin di atas bidak papan catur internasional, menjadi nomor sebagai catatan. Saat dia ditangkap, dia sudah hampir mengisi bidak ke-64. Korban Pigoskin juga ada yang merupakan tetangganya. 3 dari mereka tinggal di apartemen bersamanya. Vera, tetangganya, mengingat 2 tetangganya yang tinggal sendirian menghilang pada tahun 2005. Salah satu orang yang hilang suatu hari setelah pergi keluar untuk minum vodka, sudah menghilang. Dia berkata, beberapa hari kemudian kami dengar tetangga lain menghilang lagi. Sekarang mengingatnya kembali. Kami menyadari, dalam kurun waktu ini, Pigoskin hampir setiap hari membunuh orang. Seolah-olah ini adalah pekerjaannya. Pigoskin ditangkap pada 16 Juni 2006. Persidangan dimulai pada 13 Agustus 2007. Dia terlihat sangat tenang di pengadilan, mengakui semua kejahatannya. Bahkan setiap detail pembunuhan, dia mengingatnya dengan sangat jelas. Siaran langsung media, seluruh Rusia sedang menonton Pigoskin untuk pertama kalinya mendapatkan begitu banyak perhatian dari orang. Ada kegembiraan yang tidak biasa. Pernyataannya lebih membuat orang bergidik ngeri. Membunuh orang adalah kebutuhanku. Aku tidak bisa hidup tanpa membunuh orang. Aku adalah Tuhan mereka. Aku membuka pintu ke dunia lain untuk mereka, memberi mereka kesempatan hidup baru. 29 Oktober, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Sebelumnya akan dirawat di rumah sakit jiwa selama 15 tahun. Hukuman mati telah dihapus di Rusia pada tahun 1996. Piguskin akan duduk di dalam penjara selamanya. Cerita kasus ini sampai di sini. Aku ingin mendalami sejenak Pusiskin. Sifat antisosial dan anti manusia ini adalah penyebab dari pembentukan analisis ahli psikiater peradilan Rusia. Psikologi Pusiskin terbentuk setelah ditinggalkan oleh ayahnya, mengalami masa kecil yang terabaikan. Hal ini tidak bisa dipisahkan. Lalu kematian kakeknya secara langsung mendorongnya untuk menjadi pembunuh berantai. Kakeknya meninggal dunia, meyakinkan dirinya telah ditinggalkan, memicu kepribadian antisosialnya. Lalu demi membalas dendam pada kakek, dia membunuh banyak orang tua. Piguskin adalah orang yang sangat tidak percaya diri. Hal ini tercermin dalam ketakutannya terhadap lawan jenis. Dia ingin mengenal lawan jenis, tapi takut pada mereka. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan pembunuhan. Setelah polisi menangkap Piguskin, ditemukan banyak film dewasa di dalam kamarnya. Menyadari bahwa dia sangat tertarik pada kekerasan seksual. Dia pernah berkata pada penyidik, pembunuhan membawa rasa kepuasan, sama seperti orgasme yang terus-menerus. Dia adalah pecandu alkohol jangka panjang. Dia kebiasaannya untuk melupakan kegagalannya dengan alkohol, sehingga menganggap pembunuhan sebagai pencapaian terbesarnya, sebagai pembuktian keberadaan dirinya. Dari Piguskin kita bisa melihat pengalaman masa kecil benar-benar berdampak besar pada seseorang. Maka aku juga berharap setiap anak kecil akan mempunyai masa kecil yang bahagia.